Oke, mereka nanti nyusul Mbak Karisma. Kita coba mulai ya. Eh, jadi kalau materi matematika di semester 12 itu satu ada integral. Tapi integral ini ketinggian kalau diajarkan di awal. Yang kedua ini ada program linear. Nah, untuk mencapai masuk ke dalam program linear ini, mau nggak mau, teman-teman harus mengerti tentang persamaan garis dan pertindaksamaannya. Kalau nggak mengerti nanti susah. Makanya beberapa pertemuan sebelumnya saya mengajarkan tentang persamaan garis dan persamaan linear. Satu, dua variabel, tiga variabel. Nah, ini sampai sini baru ujian tengah semester. Harusnya gitu kalau standarnya di sekolah ya. Sekarang saya ingin mengingatkan teman-teman membaca persamaan garis. Oh, internetnya masih problem nggak ini? Ya ini misalkan ada eh, apa persamaan koordinat kartesius. Ini 5 ya. Ini 3. Ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, sekarang dari sini ini pertanyaan dasar dulu. Ini persamaan garisnya apa ini? Persamaan garisnya ini. Kalau dibaca apa ini? Bacanya apa ini? Nah, jadi kalau dibaca, yang ini kan 3 pada Y kan. Ya, 3-nya ngambilnya pada dia bersilang 3X gitu. Ditambah, karena ini tambah, ini 5 pada Y. 5Y. Nah, ini sama dengan 3 kali 5, 15. Nah, ini cara membacanya gitu. Bisa bisa dipahami? Kalau misalkan begini, ininya saya tambah tinggi. Nah, misalkan ini seperti ini 5 ya, ini 2. Oke. Ini 3 lah, anggaplah. Persamaan garisnya apa ini? Apa persamaan garisnya? Coba latihan membaca. Ayo, Karisma, bisa apa persamaan garisnya? Mary, persamaan garisnya apa?
Cara membacanya bagaimana? 5 silang aja 5x ditambah 3y gitu. Sama dengan tinggal dikalikan 5 kali 3, 15. Sampai sini bisa. Oh, oke. Ya udah, saya tunggu berapa menit ya? 10 menit ya.
Halo, sudah bisa ya? Sudah masuk. Masih ada lagi nggak? Masih ada lagi nggak yang mau masuk, Mbak Karisma? Baik, teman-teman semua. Di sini saya kembali mengulang mengajar membaca persamaan garis. Ini sebagai contoh ya, yang ini ada garis ya. Ini 5,0. Ini titiknya itu 0,5. Nah, ini 0. Sumbu X-nya 0, tapi Y-nya ini ada 1. Ya, nggak saya tulis. Terus ada di sini 2, gitu. Nah, ini 3. Nah, ini ada 4, 5. Jadi, anggaplah lihat persamaan garis ini, 5 dengan 3. Bagaimana cara membacanya? Ini 5, ya, dipasangkan dengan X ini. 5, X. Nah, ini ya, persamaan garisnya ini ya, perhatiin. Terus 3, ini, dia di sumbu X ini, pasangkan dengan yang di sana. Y. Jadi 3Y. Terus 5 kali 3 berapa? 15. Nah, maka persamaan garis ini adalah 5X tambah 3Y sama dengan 15. Kalau yang ini 3 ya. Yang ini 5. Dengan langkah yang sama. 3X ditambah 5Y. 3 kali 5, 15 ini. Ini seperti itu. Mengerti ya? Contoh lagi ini, saya kasih contoh. Coba teman-teman baca ini, jangan sampai nggak bisa membaca. Misalkan ini 2. Ya, ini 6. Berapa persamaan garisnya? Ini sumbu Y. Yang ini sumbu X. Berapa persamaan garisnya? Persamaan garis dari ini. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Mbak Karisma? Persamaan garisnya berapa? Persamaan garisnya apa? Nah, ini persamaan garisnya ini apa? Cara menjawabnya bagaimana? 2X ya, terus ditambah karena ini positif ya, 6 apa? 6. Yang ini ya, pasangannya Y. Sama dengan 2 kali 6, 12. Nah, gitu. Jadi itu persamaan garisnya. Kadang kita bisa menyederhanakan, dibagi bilangan yang sama. Ini semua dibagi 2 misalnya. 2X bagi 2X.
6Y bagi 2, 3Y. Terus 12 bagi 3, 4. X tambah 3Y, bagi 2, 6. 6. Sorry. Ya, gitu. Satu lagi saya kasih, misalkan di sini. Nah, ini min 7. Yang ini misalkan 4. Nah, persamaan garis ini apa? Nah, apa ini persamaan garisnya? Cara bacanya juga tetap sama. Siapa yang mau nyoba? Siapa yang mau nyoba apa persamaan garisnya? Kalau persamaan garis itu pasti dalam bentuk AX tambah BY ya. Nah, gitu. Jadi kalau ini ada yang tahu? 4 pasangkan dengan sini. Ini kan X. Ini ya. 4 X. 4X. Terus tambah B. Ini min 7 Y. Nah, sama dengan berapa? 4 kali min 7. Min 2. 8. Gampang. Ya, sekarang bisa membaca persamaan garisnya. Bisa ya? Ini teman-teman perkalian 1 sampai 10 sudah hafal belum? Baik, sekarang pertidaksamaan. Jadi misalnya gini. Oh, ini nanti aja dulu. Nah, sekarang saya mengajarkan teman begini. Ini tadi sudah ya, seperti ini ya. Nah, ada kalanya gambarnya begini. Ini misalkan 3. Ini 7.
Nah, kemudian tapi di sini ada coretan, arsiran. Jadi ini namanya diarsir. Nah, ini persamaan garisnya apa ini? Ada arsiran begini. Nah, persamaan garisnya itu sama. 3, ambil yang sana, 3x. Terus tambah 7y. Nah, 3x tambah 7y. Kemudian setelah itu 3 kali 7 berapa? 3 kali 7 14. Nah, cuman kalau ada arsiran begini, ini tandanya bukan sama dengan. Bukan sama dengan, tapi apa? Kalau arsirnya begini, ya, maka arsirannya ini arsir kiri, kiri garis. Nah, kiri garis. Ini arsirannya mana? Ini garis, ya ini kiri. Nah, ini kiri. Ini garis ya, ini kirinya. Oh, berarti simbol ini untuk yang kiri. Kiri garis. Jadi tandanya begini. Ini dengan catatan apa? Koefisien X-nya positif. Jadi dilihat ini. Ini kalau ini positif, ya, maka kiri garis. Arsirnya kiri garis. Tapi kalau yang kayak gini kanan garis. Maka simbolnya dia begini. Nah, contoh misalnya ya. Ini 1, ini 4. Kemudian yang diarsir ke bagian sana. Bagian kanannya. Gitu. Maka persamaan garisnya apa? Ini. Apa persamaan garisnya? Ayo, harus bisa baca. Kalau nggak bisa baca, nanti gimana ngerjain soalnya? Ayo, dilatih coba. Satu, Y, 4, X. Ya kan gitu, ngalinya silang. Nah, 4X, benar. Tambah 1Y. 4 kali 1 berapa?
4. Cuman masalahnya, tandanya apa? Tanda di sini. Oh, arsir kanan. X-nya juga positif. Berarti tandanya arsir kanan, kanan garis ya. Nah, gitu. 1Y itu nggak perlu ditulis 1. Kalau 1 cukup gini aja. Ya cukup itu Y ya. Sekarang ada persamaan garis misalnya gini ya. Oke. Ini kan sumbu Y positif, ini sumbu X. 3 kali 7, 21. Mana? Yang mana ini? Oh, benar, benar. Kamu benar. Berarti kamu nggak ngantuk. Ya, ini sengaja ini. Saya pikir 2 kali 7. Oke, terima kasih Bunda Sari. Oke, sekarang begini. Ini ada X1, ya, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini juga. Ini saya mau tanya, ini titik di sini berapa ini koordinatnya? Ini 1, oke. Saya mau tanya, ini titik ini berapa ini? Koordinatnya, misalnya titik A. Berapa koordinat? X, Y-nya berapa? Berapa? Lihat X-nya itu di sini. Nih, X. Ini kan sumbu X. Ambil. Oh, titik ini ya, tarik ke sumbu X. Ini 2. Koma Y-nya. Y-nya tarik ke sumbu Y. Kenaannya berapa? 1. Nah, ini harus ngerti ya. Contoh ini. Ini misalnya B. Berapa ini koordinatnya? B. Ayo, Bunda Sari. Berapa ini B? Karisma. Berapa B? B-nya berapa? B titik ini B. Nah, caranya gimana? Tinggal ini tarik ke sumbu X. Oh, angka berapa ini? Angka 4. Koma. Terus yang ini tarik ke sumbu Y. Angka 3. 4,3.
Kalau ini dia sebawah min 1, ini min 2, ini min 3. Coba kalau titik ini berapa ini? Ini. Misalnya titik C. Berapa titik C ini? Berapa? Ingat koordinat itu mesti X, Y. Ya, ini koordinat. Cari dulu X-nya. Titik ini. Cari ke sumbu X. Tarik ke... Oh, angkanya 0. Kemudian sumbu Y-nya berapa? Oh, min 3. Ngerti ya? Coba titik ini berapa? Titik ini. Misalnya titik D. Silakan coba titik D. Titik di sini. Ayo Bunda Sari, Karisma, Nasya, Darsem. Coba dijawab. Berapa? Ini sekarang. Titik ini ya. Di sumbu X. Oh, min 2. Karena ini sumbu X. Berapa X, Y ya. Kemudian Y-nya, sumbu Y-nya berapa? Oh, di 0. Jadi kalau sumbu X itu nariknya ke atas atau ke bawah. Ini sumbu X. Tapi kalau sumbu Y itu ke kanan atau ke kiri. Ini udah jelas. Udah jelas belum? Dijawab, ayo. Bunda Sari. Masya. Bilang. Ada orangnya nggak ini? Kalau yang lainnya? Oke, ini ada 3. Nah, ini saya garis kayak gini ya. Nah, ini bacanya apa ini?
Nah, ini X sama dengan 3. X sama dengan 3. Misalnya kayak gini. Saya garis, ya. Nah, X sama dengan 3. Ya, garisnya lurus saja. Di 5 sekarang ini. X, tapi di sini saya mau tambahkan ada arsir misalnya. Arsirnya gini. Nah, ini yang diarsir. Daerah yang diarsir ini adalah X apa ini? Yang diarsir ini ada 6, ada 7, ada 8. Yang menunjukkan X itu lebih dari 5. Jadi ada angka 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Sekarang kalau misalkan di sini, ini 2. Nah, ini kita tulis kalau kayak gini, Y sama dengan 2. X-nya nggak ada, 0 dia. Jadi Y sama dengan 2. Oh, ini misalnya 3. 3. Tapi misalnya ada arsir. Arsirnya ke atas misalnya. Nah, gini. Apa artinya daerah arsiran atas ini? Ini angka 3 loh ya. Jadi dari sini arsiran ini artinya Y lebih dari sama dengan 3. Nah, ini yang di arsir atasnya ada 4, 5, 6, 7. Gitu. Kalau misalkan ini, sekarang kalau misalkan ini saya arsirnya ke bawah. Saya arsir ke bawah. Kedengaran nggak suara saya? Suara saya terdengar nggak? Nggak ada suaranya. Nah, kalau yang seperti ini, Y 2, tapi kalau daerah-daerah yang di akhir ini kan ada 1, 0, min 1, dan seterusnya, kurang dari sama dengan 2. Kalau yang di atas tadi Y lebih dari sama dengan 3. Oke, ya. Misalkan ada persamaan garis ini. Lima, 4, 5, 4. Ini arsirnya ke sana misalnya. Gitu ya.
Kemudian di sini nah, misalnya gitu. Ini kalau seperti ini teman-teman bisa membaca persamaan garisnya apa ini. Misalkan persamaan garis ini M. Persamaan garis M itu adalah 5, ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Jadi 5X. Ya, benar. Plus 4Y. Nah, tandanya ke sana, lebih dari sama dengan 20. Oke. Nah, kemudian ada garis persamaan garis ini. Tiga. Ini 7. Ya, 3, 7. Terus ternyata di arsirnya ini di bawah. Nah, ini persamaannya apa ini? Ini misalnya N. 3X plus 7Y di bawah. Kurang dari sama dengan 21. Oke. Nah, kemudian saya mengarsir ini. Ya, ini saya arsir semuanya. Nah, saya arsir semua. Panjang itu saya arsir semua ini. Yang hijau ini. Nah, ini menunjukkan apa ini? Saya mengarsir apa? Yang saya arsir daerah sini tuh daerah apa ini? X. Ya. X-nya lebih dari sama dengan 0. Arsir semua ke sana. Kemudian saya mau nambah lagi. Makin ruwet nih. Nggak apa-apa. Yang ini yang mau saya tambah. Ah, ini. Ke atas. Gitu. Ini apa yang saya arsir? Daerah apa ini? Daerah yang atas ini. Daerah Y.
Y yang bagaimana? Yang lebih dari sama dengan 0. Gitu. Kemudian ada pertanyaan. Tentukan daerah jawabnya. Nah, yang dimaksud dengan daerah jawab itu apa? Daerah jawab constraint. Nah, ini namanya constraint ya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi harus satu daerah yang diarsir oleh 4-4-nya. Itu namanya daerah jawab. Jadi dia diarsir oleh 5X tambah 4Y. Nah, itu. Jadi gambarnya yang mana nih daerah jawabnya itu? Jadi kalau teman-teman memperhatikan, daerahnya itu yang ini. Ah, ini. Ini 4-4-nya di apa namanya? eh diarsir. Sebenarnya begini, kalau menggambarnya itu. Cara menggambarnya itu supaya kelihatan bagus itu begini, saya ajarin. Ini cara ini ya. Tadi 5X tambah 4Y sama dengan 20. Ini kalau teman-teman sekaligus saya ajarin cara membacanya ini dari sini. 20 bagi ini Y ya. X dan Y kok sama tandanya, Pak? X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Terus kenapa? Tandanya nggak apa-apa. Sekarang saya ajarin ini. Tadi kan ini persamaan 5 nih 4. 3 ini 7 ya.
Ini tadi 5, 5, ini 4. Ya, kemudian 3, 7. Aduh. Nah, 3, 7. Nah, kita coba lihat. Ini lebih dari ya, harusnya kan arsirnya kanan. Nih, harusnya kan arsirnya kanan. Tapi kita yang arsir, kita yang sebaliknya. Supaya apa? Nanti daerah jawabnya itu kelihatan bersih. Kalau nggak percaya, lihat aja. Ya, ini kan arsirnya harusnya kanan di sini ya. Harusnya kayak gini, tapi kita arsirnya sebaliknya. Supaya nanti daerah jawabnya itu kelihatannya yang bersih. Terus 3x tambah 7y lebih kurang dari sama dengan 21. Kan kurang dari harusnya arsirnya kiri ya. Tapi kita arsirnya yang sebaliknya. Arsirnya kanan. Oke. Nanti yang daerah jawabnya tuh kelihatan putih. Dan setelah itu x lebih dari sama dengan 0. Itu kan harusnya diarsir eh, x lebih dari sama dengan 0 kan bagian sini. Tapi kita arsirnya yang sebaliknya ke sana. Nah, gitu. Yang satu lagi, Y lebih dari sama dengan 0. Harusnya kita arsir atas. Tapi ini yang kita arsir bawah. Jadi daerah jawabnya itu nanti adalah daerah yang putih. Nah, jadi kelihatan yang putih ini tadi ya. Putih. Nah, ini tadi yang saya bilang itu tadi. Sampai sini jelas. Halo teman-teman, sampai sini jelas belum? Karisma, daerah jawabannya itu yang putih ini. Saya jawabannya cuma menggambarkan aja. Kenapa diarsir berbeda? Supaya kita terlihat gambaran daerah jawabnya itu yang bersih. Coba ini tadi kan gini ya. Kita jawab yang memenuhi 4 arsiran kan pusing ini.
Yang mana ya? Ruwet gitu loh, gambarnya nggak kelihatan. Tapi kalau kita arsir sebaliknya, nanti daerah jawabnya tuh yang bersih. Ini sebenarnya 4 arsiran di sini. Ini, gitu. Oke, sekarang saya mau tambahkan ini tadi persamaan garisnya ya. Ini teman-teman juga belajar membaca menuliskan persamaan garis. Coba perhatikan. 5x tambah 4y lebih dari sama dengan 20. Cara cara menuliskannya di persamaan di apa? Menuliskan garisnya gimana? 20 bagi 5. 20 bagi 5 berapa? 4. Tulis pada X, 4. 20 bagi 4 berapa? 5. Ini huruf apa? Y. Tulis pada Y. Nah ini gambarnya gini. Ini tadi ya. Sekarang ini juga 21 bagi 3. Pada X, 7. 21 bagi 3 kan 7. Ini X. Tulis 7 di sini. 21 bagi 7, 3. Tulis 3 di sini. Nah, tuh bacanya gitu ya. Sekarang gini, ada soal begini. Diketahui model matematika sebagai berikut. Caranya gitu, enggak, maksudnya tinggal baginya gitu. Ya triknya begitu. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini contoh ya. Ujian nasional SMA IPS. Ini ujian nasional SMA IPS.
Nah, ini gini. Nah, ya misal nih ya, ini daerah jawabannya, daerah yang diarsir, diarsir ya, yang di, daerah yang diarsir itu yang ini. Nah, jadi daerah ini. Eh, maka pertanyaannya adalah nilai maksimum. Nilai maksimum itu adalah nilai yang kalau dimasukkan itu paling besar di daerah jawaban ini. Jadi teman-teman itu di antara daerah jawab ini berapakah nilai yang paling besar yang kalau dimasukkan ke sini. Misalnya kita ambil di sini ya. Ini misalnya kita ambil di sini. Ini kan ada misalnya nih ya. Ini satu, misalnya ini satu. Jadi X, Y-nya 1,1. Masukin sini 7 kali 1 7. Tambah 6 kali 1 6. Jumlahnya berapa? 13. Oh, ternyata ada lagi yang lebih besar di sini misalnya. Ini 3, ini juga 3 misalnya. Masukkan ke sini 7 kali 3 21 tambah 6 kali 3 18. Ketemunya 39. Oh, lebih besar. Kita mau tahu berapa yang paling besar nilai yang ada di sini. Nah, di antara di sini. Nah, gitu ya. Berapa yang paling besar? Nah, kita nggak usah ngecek semua gitu. Tapi dari sini kita ambil titik ini, titiknya, titik perbatasannya ini satu, ini, terus titik potongnya ini dua, ini tiga, gitu. Jadi di sini ada A, kemudian ini ada misalnya B, dan yang ini perpotongan dua garis ini C, gitu ya. C. Kalau A itu berapa? A itu 0,15. 0,15. Kalau B berapa? 12,0. B. Ini kan 12. Y-nya berapa? 0 ya. C berapa? Oh, kita C ini perpotongan dua garis antara 15-16 dengan 20-12. Nah, ini kita harus cari. Carinya gimana? Kita harus baca persamaannya ini. Ini misalkan persamaan eh, persamaan M, garis M ya, ini M. Kalau M apa ini?
membacanya. 15Y, 15X tambah 12Y sama dengan, anggaplah kita pakai sama dengan ya, 15 kali 12 gitu aja ya. 15 kali 12. Ini kita sederhanain. Kita bagi 3 semuanya. Supaya sederhana. 15 bagi 3, 5 ya. Jadi 5X. 12 bagi 3, 4Y. 15 bagi 3, 5 kali 12, 60. Nah ini M ini. Terus kalau N. Kalau N. N. Ini berapa? 15, 16. Oh saya keliru. Ini 20, 12. Ya, ini keliru. Ini 20 ya. 20. Jadi 20 kali 12. Ini bagi berapa nih? Bagi 4. 20 bagi 4. 5. 5X. Kemudian 12 bagi 4. 3Y. Ya kan? 20 bagi 4. Itu 5 kali 12. 60. 5X tambah 3Y sama dengan 60. Sekarang N. N, ini N. Ini. 15X ditambah 16Y. 15 kali 16. Nah ini nggak bisa disederhanain. Ya udah 15 kali 16. Berapa 15 kali 16? 240. Nah, terus titik potongnya ini adalah kita cari nilai apa? Punya nilai X dan Y yang sama di sini ya kan? X dari garis si M dan garis si N. Sehingga dari sini kita kemarin sudah saya ajarkan 15X ditambah 16Y sama dengan 240. Terus yang ini kita ke sana. Nah, kita harus menghilangkan satu variabel. Saya tulis dulu deh, 5X tambah 3Y sama dengan 60. Kita harus hilangkan satu variabel supaya sama. Jadi
nilai variabel X kita hilangkan, maka nilai koefisiennya ini harus sama. Ini 15, ini 5. Supaya sama gimana? Ini 5 ini kita kalikan 3, tapi semuanya jadi dikalikan 3 yang di sini. Ini saya tulis dulu ya. Ini nggak ada perubahan. 15X ditambah dengan 16Y sama dengan 240. Yang ini kita kalikan 3 supaya ininya kena ya, bisa kita kurangin. Nih, kalikan 3. Kalau kita kalikan 3, maka semuanya dikalikan 3. 3Y kali 3, 9Y. 60 kali 3, 180. Kita kurangi. Kemarin kita belajar eliminasi substitusi. 15X kurang 15X, 0. 16Y kurang 9Y, 7. Y. 240 kurang 180. 60. Hingga Y adalah 60. Aduh. Per 7. Gimana untuk mencari X? Kita ambil satu persamaan aja. Kita ambil substitusi. Ada 5X. Ya, tambah 3Y. Sama dengan 60. Sehingga nilai X, 5X. Sama dengan 60. Plus 3Y pindah ruas, jadi minus 3Y. 60 dikurangi 3, kalikan 3, 6. Y-nya berapa? Sudah ada di sini ya. 60 per 7. 60 bagi 7. Nah ini. Coba kita hitung. Enam puluh bagi 7 itu berapa? 8,57. Misalkan di sini ya. Y itu 8,57. 5X sama dengan 60 dikurangi 180 bagi 7. 25,71. Tiga 34,29. Nah, sehingga X adalah
34,29 bagi 5, 6,86. 6,86. Jadi dari sini kita ada 3 titik ya. Dari sini ada 3. Ini akhirnya ketemu berapa? 6,86, 8,52. Nah, nilai maksimum, nilai yang terbesar, maka kita masukkan, coba uji. Yang paling besar yang mana? Ini saya tulis di sini ya. Jadi ada fungsi, dia ditanya maksimumnya berapa gitu. 7x plus 6y. Yang paling besar berapa? Nah, kita tadi ada 3 titik. Titik A, titik B, dan titik C. Titik A itu 0,15. Ya, ini x, y-nya ya. B itu 12,0. C itu adalah yang terakhir tadi 6,86 perpotongan ya, 8,52. Nah, ini kita masukin ke fungsinya ini tadi. Ke fungsi ini. Masukin. 7 kali 0 ya, ini 0 kan. 7 kalikan 0 tambah 15 kalikan 6 kali keliru saya. 6 kalikan Y, 6 kali 15. 60. 7 kali 0, 0, 6 kali 15, 90. 90. Ini nilai kita mau nyari nilai maksimal ya. Nilai maksimumnya. Terus kalau yang ini berapa? Nah, ini 7 kali 12.
tambah 6 kali 0. 70 kali 2 kali 84. Nah, kemudian kalau yang ini 7 kita kalikan dengan 6,6 ditambah 6 kita kalikan dengan 8,52. Sembilan puluh tujuh koma tiga dua. Nah, berarti titik C ini adalah titik maksimumnya. Jadi kalau kita lihat lagi, nilai maksimum itu diberikan di sini, perpotongan. Dan kebanyakan soal-soal ya, teman-teman, itu mencari nilai maksimum, minimum itu di perpotongan garisnya. Jadi mau nggak mau harus bisa. Nah, ini maksimumnya. Ini 6,86 ya. Tadi saya 6,8, masih belum ini. Sembilan 99,14. 6,15 dari mana? Yang ini ya. Ini dari sini. Ini kan 7x ya. 7x tambah 6y. X dan y-nya masukin aja. Yang ini. Misalnya titik A. Kan 0,15. 7 kali 0. 7 kali 0. Tambah ini titik loh ya. Titik. Yang ini 6 kali y. Y-nya berapa? 15. Ini dari sini. 6 kali 15, 90. Terus yang ini juga 7 kali X. X-nya berapa di sini yang B? 12. 7 kali 12. Terus 6 kalikan E, 0. 84. Terus yang di sini 7 kali 6,6. Ini 6, ini 6,86 ya. Tambah 6 kalikan 8,52. Hasilnya ini. Jelas belum? Ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, 7 kali 12 itu 84. Ini 84.
Ini teman-teman udah paham belum? Saya kasih contoh lagi. Oke, ini yang diarsir yang di sini ya. Ini daerah yang diarsir yang ini. Ditanya nilai maksimum. Nah, baik. Nilai maksimum ini umumnya ya itu yang per apa eh, perpotongan garis. Tapi tidak ada salahnya saya mengajarkan titik pojoknya juga di apa dimasukin. Jadi kita kerjakan dengan metode titik pojok. Jadi di sini titik pojok itu ada ini ya, 1, 2, 3, 4. Kalau 0,0 ini masukin sini paling minim, nggak besar, paling minimum dia.
Jadi ada misalkan kita kasih nama A, itu dia 0,1, terus B itu 1,0. Nah, C ini perpotongan. Ini saya tulis ya, misalnya A, B, nah ini C. Nah, nanti kita masukin ke sini mana yang paling besar. Kalau ini kita masukin, kita sudah tahu. 3 kali 0 ditambah 4 kali 1. Kalau ini 3 kali 1 ditambah 4 kali 0. 3. Ya ini A ya, ini 0,1 ya. 0,1 ini kan 0. 0 X, Y ya. Kita selalu membaca X, Y. 0,1. Kalau yang B, 1, X-nya kan 1, Y-nya berapa? 0. Nah, perpotongan garis ini berapa? Ya, mau nggak mau kita harus membaca persamaan garisnya. Kita harus baca ini persamaan garisnya berapa ini. Oke, yang ini kita misalkan kasih nama M. Kita kasih nama M. Coba teman-teman baca persamaan garisnya si M ini berapa ini. Ayo. M berapa persamaan garisnya? Oke, kita M. M 2X. Dua X plus Y sama dengan 2 kali 1, 2 ya. Oke. Oke. Sekarang N. Benar. Karisma benar. N-nya berapa N? Oke. Ya, benar. Nah, sekarang kita mau cari titik potongnya. Jadi variabelnya harus dihilangkan salah satunya. Kita mau misalkan kita mau menghilangkan X. Kalau kita mau menghilangkan X, ini harus jadikan sama ini. Jadi jadikan 2 lah. Ini 2. Sehingga hilang. N dikalikan 2. Tapi kalau kita mau menjadikan Y yang dihilangkan duluan, maka di sini kita jadikan 3 di sini. Maka ini harus kalikan 3 gitu. Bebas.
Sekarang kita mau menghilangkan variabel X. Ya. Sehingga di sini ini tetap ya 2X plus Y sama dengan 2. Aduh. Yang ini kita kalikan 2 supaya sama. Kalau kalikan 2, ini kan 1 kali 2, ini juga semua kali 2. 3 kali 2, 3 kali 2. Jadi 2X plus 3 kali 2, 6Y. Sama dengan 3 kali 2, 6. Ini kita kurangin. Dua X kurang 2X, 0. Y kurangi 6Y min 5Y. 2 kurangi 6 min 4. Min 4. Sehingga Y adalah min 4 per min 5. 4 per 5. Atau 0,8. Y. Nah, Y ketemu ya. Y ketemu. Kita masukkan ke X. X-nya ambil salah satu aja. Misalkan persamaan garisnya yang kita ambil X. 2X tambah Y sama dengan 2. Kita substitusi. X tambah Y-nya ganti 0,8 di sini. X dikurangi 0,8. Berapa? 1,2 ya. 2 kurangi 0,8, 1,2. Sehingga dari sini 2X sama dengan 1,2 0,6. Nah, ketemu. Jadi Y-nya 0,8, X-nya 0,6. Nah, ini 0,6 0,8. Kita masukkan ke sini. Tiga kali 0,6 ditambah 4 kali 0,8.
1,8 tambah 3,2. Bener ya? 5. Oke. Jadi kita bandingin A, B, C. Yang paling besar mana? Yang A 4, B 3, C 5. Jadi nilai maksimum bentuk objektif 3x plus 4y adalah 5. Ini dia. Ya. Ini pilihannya ya. Ini bukan artinya ini nggak ada hubungannya sama ini gitu ya. Nggak ada hubungannya. Saya namakan. Sampai sini ngerti? Belum? Karisma, Darsem, Mary Yoga, ngerti belum? Belum paham. Yang menghilangkan variabel y-nya. Ini ya. Jadi lihatnya di sini. Ini kita ada yang ini. Ini variabel, ini x. Ini variabel x, ini variabel y. Kalau variabel y, ini kita cari y-nya kan sudah ketemu, tinggal dimasukin ke sini aja diganti. Nah, kalau misalkan kita mau menghilangkan variabel y, ini kan variabel x duluan ya, eliminasi. Variabel x dihilangkan apa? Ini harus sama, ini 2, ini 1. Ini kan kondisinya belum sama. Nah, tapi kalau coba yang ini lihat. Ini kan bisa dikurangin 2. Oleh karena itu, ini 1, kita harus samakan dengan ini, 2. Jadi semuanya ini kita kalikan 2. X plus 3Y sama dengan 3 kalikan 2 semuanya. Jadi 2X plus 6Y, ini 6. Gitu. Ini namanya eliminasi, yang ini namanya substitusi. Contoh nih ya, contoh. Sekarang saya kalau mau menghilangkan variabel y-nya duluan. Saya mau menghilangkan variabel y dulu. Gimana? Jadi 2x plus y sama dengan 2. Yang satunya lagi x plus 3y sama dengan 3. Y dulu. Ini lihat, coba lihat ya, ini y, ini 3y. Maka mau nggak mau persamaan yang ini ya, ini saya kalikan 3. Supaya apa? Supaya y-nya nanti koefisiennya jadi seperti nilainya sama seperti yang di bawah. 2x kali 3, 6x tambah 3. Ya, ini targetnya di sini. Ini targetnya ini. Nih. Dua kali. Yang bawah sih nggak usah.
Bentar lagi selesai. Ini baru kita bisa menghilangkan 6x kurang x, 5x, 3y, gitu. Oke, saya kasih PR ya. Nah, saya nulis PR-nya baru selesai. Bukan, bukan. Ini coba dikerjain. Kalau nggak tahu nanti kita diskusikan. Oke, satu soal aja itu. Ya coba ditulis. Udah ya, ini udah. Silahkan soalnya ditulis. Sama tugas saya, tolong lihat YouTube pengerjaan soal-soal
program linier. Ya, nggak usah terserah, kita tinggal cocokin jawabannya yang mana, nanti kita diskusikan. Dilihat di YouTube, coba latihan teman-teman. Dicatat ya.